Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Purnamasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka UPBJJ Kendari, Pokjar Molawe, Kabupaten Konawe Utara. Dalam video ini, saya akan memaparkan sedikit tentang karya seni di SD sebagai bentuk tugas kedua saya. Pertunjukan teoritis di sesi kelima. Karya seni di SD sangat beragam dan bergantung pada usia anak, kurikulum sekolah dan kemampuan guru seni. Namun, secara umum, karya seni di SD bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan ekspresi diri, mempelajari dasar-dasar seni rupa, meningkatkan keterampilan motorik halus, mengenal berbagai budaya dan sejarah seni karya di SD. Tidak selalu harus sempurna secara teknis. Yang penting adalah proses eksplorasi, eksperimen, dan ekspresi diri anak-anak. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung perkembangan kreativitas mereka. Salah satu dari karya seni di SD adalah karya seni teater yang berada di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyampaikan prolog dari materi saya. Seni teater bukan hanya tentang menonton pertunjukan. Ini adalah pengalaman yang melibatkan semua indera kita. Ketika kita menonton teater, kita melihat pakaian, properti, dan ekspresi wajah aktor. Kita mendengar musik, dialog, dan suara-suara yang menegangkan hati. Kita bahkan bisa merasakan getaran dari panggung melalui lantai kaki kita. Teater juga mengajarkan kita tentang kerjasama. Setiap pertunjukan adalah hasil dari banyak orang yang bekerja sama. Penulis, naskah, sutradara, aktor, teknisi, dan banyak lagi. Mereka semua berkolaborasi untuk membawa cerita ke hidup. Dan itulah sebabnya teater adalah seni yang sangat sosial. Langsung saja saya akan memaparkan rumusan masalah tentang karya seni teater. Yang pertama, apa perbedaan utama antara teater Yunani kuno dan teater Elizabethan? Teater Yunani kuno, terutama tragedi, berfokus pada nasib dan takdir. Seringkali melibatkan dewa-dewa dan tokoh-tokoh mitologi. Pertunjukannya dilakukan di teater terbuka dengan chorus yang berperan penting. Teater Elizabethan di sisi lain lebih beragam, mencakup komedi dan drama sejarah, dan berpusat pada konflik manusia dan eksplorasi karakter. Penggunaan setting yang lebih rumit dan efek khusus juga lebih berkembang dibandingkan teater Yunani kuno. Yang kedua, jelaskan sutradara dalam seni teater. Sutradara adalah pemimpin artistik sebuah produksi teater. Mereka menginterpretasikan naskah, mengarahkan aktor, bekerja sama dengan desainer, set, kostum, pencahayaan, suara, dan bertanggung jawab atas visi artistik keseluruhan pertunjukan. Mereka memastikan semua elemen produksi bekerja sama untuk menyampaikan cerita dengan efektif. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan metode? Metode Stanislavski adalah teknik akting yang dikembangkan oleh Konstantin Stanislavski. Metode ini menekankan pada penggunaan pengalaman emosional dan psikologis aktor sendiri untuk menciptakan karakter yang realitas dan meyakinkan. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap naskah, pengembangan latar belakang karakter, dan penggunaan latihan untuk membangun emosi dan perilaku yang autentik. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan dramaturgi dalam seni teater? Dramaturgi adalah seni menulis naskah drama atau skenario untuk pertunjukan teater. Dramaturgi bertugas menciptakan alur karakter, dialog,
dan elemen-elemen lain yang akan dibawakan oleh aktor di atas panggung. Yang kelima, sebutkan 3 genre teater yang berbeda. Genre teater yang berbeda adalah tragedi, menampilkan tokoh-tokoh yang berbeda adalah tragedi, menampilkan tokoh-tokoh utama yang mengalami kehancuran. Komedi, menampilkan humor dan situasi lucu. Drama, menampilkan konflik dan perkembangan karakter yang realistis tanpa selalu berakhir bahagia atau tragis. Yang keenam, apa peran penting dari the side set dalam pertunjukan sebuah teater? The side set menciptakan lingkungan visual pertunjukan, membantu membangun suasana, dan menyampaikan informasi penting tentang waktu, tempat, dan suasana hati cerita. Set yang efektif dapat meningkatkan pemahaman penonton terhadap naskah dan memperkuat emosi yang disampaikan oleh aktor. Yang ketujuh, jelaskan perbedaan antara teater proscenium dan teater arena. Teater proscenium memilih panggung yang menonjol ke depan dengan penonton duduk di satu sisi. Teater arena juga dikenal sebagai teater Inderon, memiliki panggung yang dikelilingi oleh penonton dan cara cerita disampaikan. Yang kedelapan, apa itu monolog? Monolog adalah adegan di mana seorang aktor berbicara sendirian di atas panggung, seringkali mengungkapkan pikiran, perasaan, atau rencana batinnya. Monolog dapat digunakan untuk mengembangkan karakter, memajukan plot, atau memberikan wawasan ke dalam tema cerita. Yang kesembilan, bagaimana pencahayaan dapat mempengaruhi suasana sebuah pertunjukan teater? Pencahayaan memainkan peran penting dalam menciptakan suasana dan emosi dalam pertunjukan teater. Warna, intensitas, dan arah cahaya dapat digunakan untuk menekankan emosi tertentu, menciptakan suasana yang gelap atau terang, dan mengarahkan perhatian penonton ke area panggung tertentu. Yang ke-10, apa yang dimaksud dengan improvisasi dalam teater? Improvisasi dalam teater adalah seni menciptakan dan menampilkan adegan atau dialog secara spontan, tanpa persiapan skrip yang tertulis sebelumnya. Ini membutuhkan kreativitas, kemampuan kreasi cepat, dan kerjasama yang baik antar aktor. Improvisasi sering digunakan dalam latihan akting dan menjadi bagian dari pertunjukan itu sendiri. Epilog. Tujuan dari mempelajari seni teater adalah salah satu keajaiban terbesar dalam kehidupan kita. Ia menghubungkan kita dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya. Ia mengajarkan kita tentang empati, karena kita melihat dunia melalui mata karakter yang berbeda. Dan paling penting, seni teater membuat kita tertawa, berpikir, dan merasakan hal-hal yang terbaru. Sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.